dan itu berulang kali dia lakukan gitu, dan akhirnya yes, dia buta. Ini guys, welcome back to my YouTube channel. Di video ini aku bakalan bahas 7 kesalahan orang yang pakai softland, dan ini udah halus banget. Oke, buat teman-teman yang kepo, tonton terus ya videonya. Yang pertama, ukuran minus gitu ya. Teman-teman tuh kalau mau beli softland gitu ya, harus diperhatikan dulu. Misal nih, ukuran kacamata minus teman-teman itu 3, maka kalau mau beli softland itu harus berada di bawah angka 3. Gak boleh ngepas ya, gak boleh dipasin ke angka 3-nya softlandnya, karena itu juga bisa berakibat pandangan teman-teman tuh bisa kayak gak optimal, buram, terus apalagi ya, merah atau apa segala macamnya, itu bisa terjadi gitu. Jangan dipasin ya, karena aku juga beli, kalau misal minusnya 3 maka harus di angka 2,50, dan itu udah jelas banget pandangannya ya. Jangan takut gak jelas, itu pasti bakalan jelas banget udah pandangannya gitu. Oke, yang kedua, memakai softland terlalu lama gitu ya. Ini udah umum banget gitu, karena di anjuran itu pasti udah tertera gitu kan ya, 6-8 jam minimal, itu minimal banget gitu ya. Kalau maksimalnya sih aku gak tahu, tapi keseharian itu gak boleh dilebihkan dari jam di anjurannya gitu. Kalau lebih ya udah, teman-teman bakalan ngerasain mata kering gitu, mata teman-teman kering, terus kayak menghambat oksigen yang masuk, itu gak boleh banget gitu ya. Dan yang ketiga itu tidur pakai softland. Ini fatal banget sih kalau menurut aku. Secapek-capeknya kalian, senyaman-nyamannya kalian pakai softland berjam-jam, bahkan sampai seharian, itu gak boleh banget gitu ya pakai softland dalam keadaan tidur. Aku pernah baca gitu ya, di berita, pokoknya di televisi, itu ada seorang artis atau penyanyi gitu, kalau nggak salah perempuan. Beliau itu saking enaknya gitu, kayak capek seharian pakai softland, capek kerja, terus dia dalam keadaan pakai softland dia ketiduran, dan itu berulang kali dia lakukan gitu, dan akhirnya yes, dia buta. Ini hoax atau enggaknya aku nggak tahu ya, cuman kalau menurut aku sih bisa-bisa aja, karena memang softland ini kan langsung nempel di mata gitu, dan ada minim dan batas pemakaiannya gitu. Jadi kalau di luar batas pemakaian juga bisa fatal banget, padahal hal sepele kan, tapi gak boleh banget gitu ya. Ini bisa fatal loh, sampai ke buta kan. Dan yang keempat, memasang dan melepas softland tanpa cuci tangan. Sebenarnya ada 2 ya, kalau mau masang kalau mau masang itu ada 2 pilihan, pakai tangan atau pakai pencapit. Itu ada alatnya juga, gak mahal banget gitu. Terus kalau yang harus diperhatikan, kalau pakai tangan itu harus cuci tangannya terlebih dahulu sampai benar-benar bersih ya, karena ini juga softland, kalau teman-teman banyak debu atau bakteri di tangan teman-teman, itu juga bakalan membawa ke mata teman-teman yang udah minus. Oke. Yang kelima, tetap memaksakan pakai softland di saat udah dirasain ngeganjel, perih, bahkan matanya udah merah gitu. Ini nggak boleh dibiarin ya teman-teman, karena kalau dibiarin itu bisa berakibat fatal juga gitu. Kan udah ada anjurannya, sehari pakainya 6-8 jam, nggak boleh lebih gitu. Dan yes, kalau udah ngerasain ngeganjel itu dilepas lagi, terus dipakein cairan softlandnya, terus dipakai lagi, itu bisa. Tapi kalau masih tetap ngeganjel, masih dirasa perih gitu, ya udah jangan dipaksain pakai gitu ya. Pakai aja yang ada, yaitu pakai kacamata dulu aja gitu ya. Istirahatin mata kita buat menerima oksigen gitu, oke? Dan yang ke-6 gitu ya, membersihkan softland pakai air biasa dan tidak mengganti air rendamannya gitu setiap hari. Ya kalau air biasa ini udah fatal banget ya, karena memang meskipun sama-sama jernih gitu ya warnanya, tapi kita tuh harus sadar diri gitu lah. Ini tuh air bersih, kegunaannya juga beda gitu dengan air softland gitu ya. Jadi jangan kayak karena gak ada air
softline teman-teman lalu pakaiin air biasa, itu nggak boleh teman-teman ya. Ini juga bisa berakibat buruk ke mata kita gitu. Oke, yang terakhir ini juga pengalaman aku juga gitu ya, tapi ini nggak boleh sampai terjadi teman-teman gitu. Kalau udah terjadi nggak boleh, kalau udah terjadi terlanjur terjadi gitu, jangan dibiasain ya. Pakai sepeda motor saat pakai softline, di saat dalam keadaan pakai softline, ini juga gak boleh teman-teman, karena ini juga bisa berakibat debu yang masuk ke dalam mata itu banyak, dan bakterinya juga pastinya bakalan banyak yang bakalan masuk, dan kita tuh bakalan ngerasain mata ngeganjel di saat berkendara gitu ya, apalagi kalau nggak pakai helm, apalagi kalau ngebut gitu ya, nggak boleh banget itu teman-teman, itu bisa berakibat fatal, apalagi kalau dikucek gitu, nggak boleh banget gitu ya. Oke. Dan itu ada 7 kesalahan ya, dan aku mohon dengan sangat teman-teman perhatikan gitu, apalagi untuk pemula gitu ya yang nggak tahu gitu. Kesalahan-kesalahan ini tuh menyadarkan kita pentingnya menjaga kesehatan mata kita, apalagi yang udah minus gitu ya seperti aku. Jagalah kesehatan mata teman-teman, jangan sampai berakibat fatal. Kesalahan yang sering kita sepelein itu bisa berakibat fatal kalau kita nggak mau hati-hati gitu ya, kalau kita melakukannya secara berulang-ulang. Dan ya, itulah kesalahan yang aku bahas. Buat teman-teman ya, kalau ada komentar, aku bakalan bikin video lainnya gitu ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, nyalain loncengnya, dan bye-bye.